Smelter tembaga terbesar di dunia tengah dibangun di Indonesia. Indonesia makin ganas. Indonesia memang tengah mengkebut pembangunan proyek hilirisasi berbagai jenis bahan tambang di Indonesia. Hal ini dilakukan agar kita tidak melulu hanya mengekspor bahan mentah tambang ini ke luar negeri, yang justru hanya memberikan nilai yang rendah bagi pemasukan Indonesia. Melainkan kita berusaha mengubah bahan mentah ini menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi agar nilainya ketika diekspor ke negara lain menjadi jauh lebih tinggi. Pada berita-berita yang hangat beredar, kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia sudah hampir selesai membangun smelter nikel terbesar di dunia yang ada di Sulawesi sana, dan sejumlah kilang minyak raksasa tercanggih di dunia yang dibangun di sejumlah daerah di Indonesia. Dan yang terbaru, kabar gembiranya adalah dalam waktu dekat ini Indonesia akan segera mengoperasikan smelter tembaga terbesar di dunia. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi upaya PT Freeport Indonesia atau PT FI dalam mendorong percepatan pembangunan smelter Manyar di kawasan ekonomi khusus atau KEK JIIPE Jawa Timur demi menjawab tantangan hilirisasi komoditas tembaga. Saat ini, progres proyek yang ditargetkan bisa rampung pada Desember 2023 ini telah mencapai 51,7%. Saya sangat mengapresiasi kerja keras PT FI dalam mengejar target konstruksi smelter Manyar yang kini mencapai 51,7% sesuai kurva S yang disetujui oleh pemerintah Indonesia. Progres ini merupakan capaian luar biasa yang dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain, terlebih mengingat proyek smelter Manyar memiliki komposisi tenaga kerja Indonesia hingga 98%. Dia menjelaskan proyek smelter Manyar perlu melalui proses pre-commissioning dan commissioning sebelum dapat beroperasi penuh layaknya pabrik-pabrik lain. Tahap pre-commissioning dan commissioning akan memastikan seluruh fasilitas berfungsi tanpa kendala dan memakan waktu sekitar 5 bulan sebelum beroperasinya pada Mei 2024 mendatang. Selain fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga, smelter Manyar akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti Precious Metal Refinery atau PMR. Fasilitas PMR berfungsi untuk mengolah lumpur anoda dari hasil olahan pemurnian konsentrat tembaga menjadi emas dan perak. Menurut dia, fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan rata-rata 35 ton hingga maksimal 60 ton emas per tahun. Fasilitas pendukung PMR memungkinkan proses produksi emas dari hulu ke hilir di dalam negeri yang akan memberikan nilai tambah bagi neraca perbankan Indonesia. Begitu tambah Airlangga. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, juga menyebutkan Indonesia memiliki PR serius untuk mampu menjawab agenda besar hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Tantangan ini tak lepas dari kebutuhan investasi yang cukup besar dan sektor mineral dan batubara yang masuk dalam sektor prioritas kebutuhan investasi di Indonesia. Mineral dan batubara menjadi sektor utama yang mewujudkan transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah atau hilirisasi. Kebutuhan investasi hingga 2040 mendatang adalah senilai 431,8 miliar dolar Amerika Serikat pada dua sektor ini. Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, juga optimis membangun smelter dapat memenuhi target lini masa kurva S yang telah disetujui oleh pemerintah. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan dalam upaya akselerasi perampungan smelter Manyar. Diketahui pembangunan smelter Manyar hingga akhir Desember 2022 telah mengeluarkan biaya investasi tidak kurang dari 1,63 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 25 triliun rupiah dari nilai total investasi sebesar 3 miliar US dollar atau setara 45 triliun rupiah. Smelter Manyar dengan desain single line terbesar di dunia akan mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta dry metric ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.
Chairman of the Board dan CEO Freeport-McMoRan, Richard C. Atkerson, mengatakan tambang PT Freeport Indonesia yang berada di Tembagapura, Papua masih menyimpan banyak cadangan mineral. Bahkan mineral tersebut masih bisa diolah dan diproses lebih dari tahun 2041 mendatang. Kami percaya sumber daya yang ada di Tembagapura, Papua bisa lebih dari tahun 2041 mendatang untuk dieksplorasi. Kami pun harus mengidentifikasi sumber daya tersebut lewat eksplorasi dan analisis. Kami pun tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah sehingga kami bisa mengambil kesempatan tersebut untuk stakeholders dalam proyek jangka panjang ini. Diketahui tambang milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Tembagapura, Papua masih belum sepenuhnya dilakukan eksplorasi. PT Freeport Indonesia mencatat cadangan yang ada saat ini bisa ditambang hingga tahun 2052. Adapun sumber daya yang tersimpan sebanyak 3 miliar ton sumber daya yang potensial untuk dikembangkan. Berkat cadangan ini, potensi pendapatan bagi pemerintah bisa mencapai 80 miliar US dollar hingga 2041. PT Freeport Indonesia pun telah berencana menambah investasi hingga tahun 2041 tersebut. Investasi yang digelontorkan sebesar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk pembangunan smelter kedua di Gresik, Jawa Timur. Dalam 20 tahun ke depan, kita berencana menggelontorkan hampir 20 miliar US dollar, yang mana 3 miliar US dollar untuk pembangunan smelter di Gresik. Seperti diketahui, PT Freeport Indonesia tengah membangun smelter kedua yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Saat beroperasi nanti, smelter ini akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang akan menghasilkan sekitar 500.000 ton katoda tembaga. Selain itu, dari smelter ini juga akan menghasilkan 35 hingga 50 ton emas dan 100 hingga 150 ton perak per tahun. Dengan pembangunan smelter kedua terbesar, diharapkan produksi katoda bisa terus ditingkatkan dan bisa digunakan untuk industri hilirisasi. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebutkan bahwa perusahaannya mampu memproses pengolahan biji tembaga menjadi konsentrat tembaga dengan nilai tambah mencapai 95%. Kemudian dengan hilirisasi, nilai tambah katoda tembaga akan menjadi 100%. Yang terpenting adalah lanjutan dari katoda tembaga, pabrik mobil listrik, kemudian pabrik baterai mobil listrik, dan juga renewable energy membutuhkan tembaga banyak sekali. Itu bisa lebih tumbuh di Indonesia nanti. Dan dengan ini, Indonesia bisa lebih meroket pertumbuhan ekonominya. Begitu ujar Direktur Tony Wenas. Dari berita tersebut, kita doakan saja semoga smelter tembaga terbesar di dunia ini dapat mengoptimalkan potensi tembaga di Indonesia yang sangat besar dan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. Dan semoga juga semakin banyak smelter baru yang dibangun di Indonesia untuk bahan tambang lainnya. Kalau menurut saya, salah satunya adalah bahan tambang thorium. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?